Ya, baik. Kali ini saya ingin menggali lebih mendalam ya mengenai aset yang dimiliki oleh sekolah kita, khusus yang berkaitan dengan bimbingan konseling. Di depan saya ini ada guru BK, ada Pak Ibnu, ada Bu Lira dan Bu Ayu. Saya ingin berdialog dengan mereka untuk mengidentifikasi kira-kira aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah yang berkaitan dengan BK ya. Yang pertama yang saya ketahui BK itu ada 4 orang guru Pak ya. Ada 4 orang guru BK. Yang pertama Pak Ibnu. Pak Ibnu ini dia sarjana bimbingan konseling ya, linier berarti. Kemudian yang kedua Bu Ul juga sama, sarjana bimbingan konseling sudah S1, insyaallah bentar lagi S2 yang lulus ya. Kemudian yang ketiga Ibu Ayu juga sama, sudah sarjana bimbingan konseling. Sudah mulai datang Bu S2-nya. Kan OTW sudah lama bisa dengan Bu S2 kan. Jadi biasa belum cair. Yang keempat Ibu Dini, dia juga sama. BK. Oh, malah sedang S2, S1 BK. S1 BK bahkan sekarang sedang S2 BK. Jadi luar biasa guru semacam ini yang seperti yang saya bilang itu kualitas premium guru semacam. Rata-rata sudah hampir sudah S2, jadi sudah layak untuk membangun sunpamnya Semanci, membangun kampus di Semanci, sudah S2. Kemudian itu kan SDM sumber daya manusia ya. Kalau sumber daya yang lain yang dimiliki oleh sekolah kita yang berkaitan dengan BK apa kira-kira Pak atau Bu? Saya betul yang bicara. Dari spesial apa yang sudah kita miliki yang berkaitan dengan BK? Berkaitan dengan BK ya Pak ya, terkait dengan program-program BK memang yang sering kita pakai ya tentu media BK. Media BK berupa apa itu Bu? Software apa itu? Oke, jadi kita kaitannya dengan peserta didik juga kan medianya banyak Pak, ada tes dan non tes ya. Terus juga memang ada online dan offline juga. Kalau online salah satu media BK kita mungkin sosial media. Bapak sudah follow IG kami? Belum. Jadi maksudnya media itu media tes, kalau tes nih, media tes ya. Tesnya tetap psikologi. Betul. Salah satu contohnya yang baru kalau kalian gunakan itu instrumen terusan karir. Sebenarnya apa mahal? Oke, jadi itu ada aplikasinya gitu ya, ada tesnya. Kalau dulu sebelumnya kemarin menggunakan gaya belajar ya Bu? Tes gaya belajar, KPD dulu. Apa namanya itu? Alat tes apa Pak? Betul, instrumen tes ya untuk mengetahui gaya belajar anak-anak kita. Oke. Minat bakat. Jadi ada banyak tergantung apa yang mau kita ketahui dari peserta didik. Tapi kalau di awal kita biasanya analisnya pakai AKPD dulu Pak. AKPD itu secara umum untuk berdasarkan yang saya mungkin kurang paham gitu ya. Jadi yang pertama ya instrumen tes dan sebagainya. Yang kedua Buul, aset yang kita miliki apa nih dari divisi BK yang terkait dengan BK? Menambahkan sedikit ya Pak, terkait BK ini kan memang fokus kita itu di perkembangan siswa ya Pak ya, potensi siswa. Bagaimana cara kita mengembangkan potensi bakat minat siswa itu. Nah kita di BK itu Pak, selain tadi media, memang kita ada tadi ya instrumen-instrumen yang tujuannya itu untuk menentukan data. Misalnya dari segi sosial, pribadi, belajar dan lainnya, itu kita ada Pak, setiap itemnya itu ada instrumennya. Dan selain itu juga di BK kita ada program layanan ya Pak ya. Nah misalnya yang biasa kita lakukan yaitu layanan klasikal, misalnya walaupun kita nggak dapat kelas, tapi kita itu sih sifatnya insiden Pak. Yang dilakukan itu ya? Itu kelas besar Pak namanya, bimbingan lintas kelas atau kelas besar. Ada juga kita bisa memberikan informasi, layanan informasi ke anak bisa juga gitu, atau misalnya layanan konsultasi, mediasi, advokasi dan lain-lain Pak. Masih banyak lagi gitu layanan-layanan yang kita berikan ke siswa. Baik. Baik, itu mau menambahkan? Ya, menambahkan sedikit terkait dengan itu, kita juga sebenarnya ada namanya kotak saran. Kotak saran. Pengaduan kotak emosi. Kotak emosi ya, jadi anak boleh menumpahkan. Itu kontaknya ada. P3 kontennya juga. P3 apa? Ya, mulai dulu kita Pengaduan pertama ada ke dalam. Iya, benar. Buat itu juga. Kemudian ada papan bimbingan. Papan bimbingan itu ya sifatnya untuk seperti
kira-kira istilahnya ketika mereka baru kedokteran apa sih kedokteran itu istilahnya, kemudian mata kuliahnya apa saja, paling tidak mereka anak kita itu bagaimana dengan bagaimana nanti selanjutnya. Oke, baik. Kalau kotak saran atau kotak emosi tadi itu anak-anak dibatasi nggak menyampaikannya, harus santun, harus tertib, harus apa namanya, lembut, atau bebas kan untuk mengungkapkan emosinya? Kalau untuk bahasa penyampai itu tentu saja, kalau karena kita itu dalam ruang pendidikan tentu saja kan bahasa pun Saya kira bebas, biar mereka turun meluap gitu ya. tetap bebas tapi tetap terkontrol biasanya. Baik, jadi tetap dibatasi. Iya. Baik, terima kasih Pak Ibnu, Ibu Pul, dan Bu Ayu telah membantu saya mengidentifikasi aset-aset yang dimiliki oleh sekolah yang berkaitan dengan BK. Terima kasih atas partisipasinya dan mudah-mudahan tetap sukses dalam karirnya, dalam pekerjaannya, dan sukses juga untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.